Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Apakah sudah siap dimulai? Yang sudah hadir di sini, apakah hanya nama atau semua sudah siap di depan perangkatnya? Sudah siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap, Bu. Sudah siap, Bu. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika tadi saya warning ya, karena saya undur jam 13 karena biasanya ketika jam 12.30 maka pasti 12.30 baru pada mulai join gitu ya, sehingga harapannya jam 13 mulai, maka sebelum jam 13 maka sudah join. Tapi tadi jam 13 baru ada satu orang si yoga. Nah, mohon bisa jadi perhatian ya, untuk tentunya untuk semua mata kuliah, juga untuk semua agenda gitu ya, karena ke depan juga kalian pasti banyak jadwal-jadwal yang masih harus diikuti. Nah, baik, kita mulai perkuliahan kita kali ini. Mohon maaf saya masih tetap online. Terlebih untuk minggu-minggu ini saya kesulitan untuk bagi waktu Magelang Jogja karena kakak sedang dirawat di ICU dan 1 minggu belum ada perkembangan, sehingga saya masih harus split waktu saya dalam sehari untuk urusan tersebut. Oke. Semoga dengan meskipun online semuanya tetap bisa fokus ya, kemudian untuk memahami itu tentunya perlu didukung dengan membaca, kemudian menelaah referensi yang lain. Baik, untuk kali ini kita mulai dengan menyimak ayat suci Al-Quran untuk Quran Surat Al-Insyirah. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Oke, itu ya Quran Surat Al-Insyirah, yang intinya bahwa ya di setiap setelah ini ya kesulitan yang kita temui, pasti ada kemudahan yang menyusul. Tentunya bukan semata karena ikhtiar kita, meskipun itu adalah hal yang harus kita lakukan, tapi ada campur tangan Allah dalam hal itu. Yang memberikan keringanan atas yang di punta itu ya. Kemudian kita telah selesai dengan satu urusan, maka bersegeralah ya untuk nantinya mengerjakan yang ada yang lain dan dapat dengan sungguh-sungguh.
mewah baik itu Quran surat Al-Imran telah meringankan. Kemudian kita materi kita kali ini saya masuk ke kognitif ergonomik, jadi saya sesuai dengan plotting waktunya. Untuk minggu sebelumnya yang harusnya manual material handling saya skip dulu ya. Nanti kita tambahkan atau kita bayarkan kekurangannya di belakang, karena untuk kognitif ergonomik saya harus mengejar praktikum, sehingga saat praktikum nanti kalian sudah mendapatkan materinya. Dan untuk kognitif ergonomik itu nanti di praktikum akan didukung oleh 2 materi, satu introduction kognitif ergonomik ini, dan yang kedua adalah tentang mental workload. Sehingga mungkin nanti saya akan minta informasi 1 slot waktu di minggu ini ya, supaya nanti minggu depan itu sudah bisa masuk praktikum. Artinya praktikum kalian sudah mendapat materinya. Atau jika praktikumnya itu bukan di hari Senin, mungkin saya bisa diinfokan jam kosongnya di minggu ini ataupun di hari Senin. Intinya sebelum praktikum harapannya sudah mengenal materi tentang mental workload beserta metodenya. Nah, kali ini kita ke kognitif ergonomik ya. Kemudian sedikit menilik materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu tentang lingkup ergonomik, bahwa ada salah satu area kajian ergonomi yaitu kognitif ergonomik, di mana ini sejalan dengan bagian ergonomi yang lain, baik itu physical ergonomik, organisasional maupun environmental ergonomik, tapi fokus bahasannya yang berbeda. Jika kemarin di physical ergonomik kalian mempelajari tentang bagaimana menyesuaikan sistem kerja dengan keterbatasan kapasitas fisik manusia, baik itu kapasitas dalam hal kekuatan fisik, mungkin untuk angkut material gitu ya, atau kekuatan fisik dalam hal keterbatasan dalam hal jangkauan, kemudian kemampuan untuk bertahan dalam posisi statis, kemudian kemampuan atau keterbatasan dalam gerak. Misalnya kita manusia tidak akan mampu untuk tetap aman ketika bergerak di mana badan mengalami puntiran, atau keterbatasan dalam bekerja yang harus berulang-ulang. Ada batasan aman pengulangan atau twisting itu. Nah, demikian juga di kognitif ergonomik nanti sama halnya ya. Jadi kita berusaha untuk mengharmoniskan hubungan antara sistem kerja dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia. Mohon maaf, saya nutup WA malah ketutup Gmail-nya. Saya ulangi ya, bahwa di dalam kognitif ergonomik nanti keilmuan ergonomi ini akan mencoba menyelaraskan atau mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan sistem kerja, terutama penyesuaian sistem kerja terhadap keterbatasan kapasitas kerja kognitif manusia. Nah, kemudian
apa sih sebenarnya ranah kognitif ini gitu ya, sehingga pada perkembangannya ergonomi masuk di dalam ranah kognitif sehingga ada kognitif ergonomik. Nah, sedikit mengingat bahwa ergonomi itu sebuah disiplin keilmuan ya, di mana dia bertujuan untuk memastikan interaksi yang pas, interaksi yang tepat ya, antara pekerjaan, kemudian produk, kemudian lingkungan, nah, disesuaikan dengan kapasitas manusia yang terbatas. Nah, kemudian kognitif sendiri itu berkaitan dengan aspek mental dari manusia, sehingga ergonomi kognitif ya gabungan dari keduanya, dari ergonomi dan kognitif. Nah, ranah kognitif manusia itu adalah ranah kerja otak atau ranah kerja mental manusia. Kita sering tahu ya di dunia pendidikan ada aspek-aspek yang ditanamkan, baik itu afektif, psikomotorik dan juga kognitif. Nah, kemudian yang kognitif itu ada pengetahuan, ada pemahaman, ada evaluasi, kemudian ada yang lebih jauh lagi dia bisa meng-create. Kemudian kerja-kerja kognitif ini bisa berkaitan dengan misalnya konsentrasi, dia harus mikir, dia harus menghitung, dia mengurutkan, kemudian dia mencocokkan. Itu yang sederhana ya. Kemudian kerja kognitif yang levelnya lebih berat gitu, misalnya seperti pengambilan keputusan, di mana dalam pengambilan keputusan itu dibutuhkan banyak pertimbangan, perencanaan, perumusan strategi. Nah, kemudian ada lagi di cognitive domain itu ada pemecahan masalah atau problem solving, kemudian kalkulasi, pengingatan. Ini adalah ranah kerja kognitif atau cognitive domain. Nah, kemudian dalam ranah kerja kognitif ini segala tindakan, segala aktivitas yang menyangkut aktivitas otak, maka di situ termasuk ranah kognitif. Kita tahu sistem kognitif kita ada di susunan saraf pusat, yaitu di otak, di mana yang diolah di dalam sistem kognitif kita itu materialnya adalah informasi, apapun bentuk informasi itu, apakah informasi yang berupa auditori atau suara, kemudian apakah informasi yang berupa tampilan visual yang itu akan ditangkap oleh mata ya, ataukah tekstur ya, taktil yang itu ditangkap oleh indera peraba kita, kulit, atau mungkin aroma seperti itu ya, yang ditangkap oleh indera pengecap. Jadi dalam rangkaian kerja sistem kognitif itu ada yang namanya organ sensorik. Jadi dia yang menangkap menangkap informasi dari luar, kemudian dia sampaikan, dia teruskan informasi itu ke otak. Nah, nanti otak akan memberikan perintah apa yang harus dilakukan oleh bagian tubuh yang lain. Bagaimana respon yang kemudian harus dieksekusi. Tentunya respon yang dieksekusi itu berdasarkan persepsi yang terbentuk oleh sistem kognitif kita. Nah, ketepatan dari persepsi ini akan sangat tergantung oleh informasi yang masuk, baik dari sisi kecukupan kuantitas informasinya maupun ketepatan kualitas informasinya. Nah, kalau dari sisi kecukupan, informasi yang kurang maupun yang lebih, maka itu akan dapat membentuk persepsi yang tidak tepat, sehingga respon yang dieksekusi juga bisa meleset atau bisa keliru. Nah, kemudian kalau dari sisi kualitasnya mungkin banyak, tapi sebenarnya informasi yang banyak itu tidak nilainya rendah gitu ya. Jadi tidak cukup banyak informasi,
konten dari informasi yang banyak itu sebenarnya kurang. Misalnya ketika kita mau melakukan upaya untuk problem solving, tapi kita butuh data yang banyak. Nah, tapi informasi atas data itu kurang, maka keputusan yang kita ambil juga akan terpengaruh. Jadi kurang maksimal juga. Nah, rangkaian proses kognitif ini dimulai dari informasi datang, informasi disalurkan, masuk ke dalam susunan saraf pusat kita, di situ diterjemahkan, ada pengkodean, kemudian nanti akan bisa dipahami dan digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan respon atau mengeksekusi tindakan. Nah, semuanya terjadi di dalam internal ya, di dalam susunan saraf pusat manusia. Kemudian nanti di dalam sistem kognitif ini ada keterbatasan manusia, tentunya satu dan manusia yang lain berbeda-beda kapasitasnya. Salah satunya misalnya dalam hal kecepatan untuk memahami dan juga ketahanan atau durasi mengingat ya, yang ini berkaitan dengan memori. Nah, kalau saya tadi sebut ada organ-organ penangkap sinyal informasi atau organ sensorik, itu kita kenal dengan, kalau dari dulu kenal dengan namanya panca indera. Jadi tergantung dari jenis informasinya apa. Kalau visual, maka itu kita tangkap dengan mata. Mata melihat, oh ada binatang gajah gitu ya. Dengan kita melihat, kita tahu gajah itu ada bentuknya adalah seperti itu, besarnya sedemikian rupa, bagian-bagiannya ada kaki besar-besar, ada belalai, ada gading dan sebagainya. Nah, terkait dengan persepsi nanti di belakang saya juga tunjukkan contoh ketika orang-orang yang tunanetra itu didekatkan pada gajah dan masing-masing karena nggak melihat sehingga mereka hanya mengandalkan indera peraba, dan indera peraba maka persepsi yang terbentuk hanya berdasarkan permukaan yang tersentuh oleh kulit mereka, sehingga persepsi yang terbentuk tentang gajah ya sesuai dengan bagian dari gajah yang mereka pegang gitu. Nah, ini tadi kalau orang-orang tunanetra maka informasi itu adalah dalam bentuk taktil, dalam bentuk tekstur, sehingga itu ditangkap oleh kulit dengan sensor-sensornya akan mengirimkan ke otak. Nah, kalau kita yang bisa melihat, bisa mendengar, maka akan banyak informasi dengan berbagai bentuk yang masuk ke indera-indera kita. Oke, bagaimana perjalanan informasi sampai ke otak, kemudian sampai nanti bisa digunakan sebagai pembentuk persepsi dan pengambil respon ya. Berapa lama yang dibutuhkan? Apakah membutuhkan waktu yang panjang atau bagaimana? Saya punya satu tampilan video ya, di mana di situ perjalanan informasi sampai ke otak itu digambarkan dalam bentuk animasi. Coba saya hentikan dulu.
Mohon maaf Bu, suaranya tidak ada. Saya juga baru tersadar. Maaf. Lagi itu tadi ya, satu video animasi yang menunjukkan perjalanan sebuah informasi ya, yang bentuknya adalah suara. Jadi kalau suara maka masuk melalui telinga. Kemudian dari telinga dia berjalan menuju ke saraf pusat ya, melalui beberapa bagian. Kemudian ada neuron yang di situ ada mekanisme penyaringan informasi. Sebuah informasi yang berulang-ulang tersampaikan, maka itu akan lebih mempercepat untuk lolos sampai ke bagian selanjutnya. Atau kalau nanti dalam rangkaian model proses itu ada short memory dan ada long term memory, di mana short term memory itu biasanya informasinya itu akan kemudian terlupakan. Tapi kalau yang kemudian berhasil lolos sampai ke term memory, maka itu akan teringat dalam waktu yang lama, bahkan ada yang seumur hidup itu teringat. Dan namanya ada kriteria. Nah, kriterianya ya berkaitan dengan individunya. Sesuatu informasi yang mendapatkan atensi atau mendapatkan perhatian yang lebih oleh si individunya, maka dia akan lolos sampai long term memory. Bahkan sampai misalnya kejadian waktu kecil gitu ya, tapi atau informasi yang diperoleh waktu kecil dan itu sangat membekas, sangat bermakna, entah itu dalam suasana apapun ya, maka setelah dewasa atau bahkan setelah tua pun itu akan teringat. Nah, oke ya, video tadi membantu untuk memberikan gambaran ya perjalanan informasi sampai ke otak. Nah, kalau tadi yang dicontohkan itu ada auditori ya, sinyal-sinyal yang berupa suara, gelombang suara, maka informasi yang masuk melalui mata pun akan mengalami jalur yang demikian, tapi masuknya melalui mata dan dari mata akan diteruskan ke otak dan dengan kecepatan yang sama luar biasa cepatnya. Nah, kemudian ini cognitive domain ya, dimana yang tingkatan yang paling awal atau paling sederhana itu adalah remember. Jadi taruhlah kayak gini, kita dalam forum kelas online ini saya memberitahu atau memberikan informasi ke teman-teman semuanya tentang ergonomi kognitif. Kemudian saya menjelaskan, berarti informasi yang kalian dapat itu ada dari suara, dari gelombang suara yang kalian tangkap melalui indera pendengaran kalian. Kemudian saya juga tampilkan gambar-gambar saya atau kalian bisa melihat dan membaca tulisannya. Nah, dari situ semisal hari ini kalian saya berikan informasi itu saran yang paling untuk, atau misalnya sebutkan tingkat kognitif ya yang mendasari aplikasi ergonomi kognitif. Kalian akan mencoba mengingat apa yang kalian dengar dari saya dan apa yang kalian lihat dari tampilan di layar monitor ini. Misalkan dari semua yang hadir saat ini,
itu tidak melakukan membaca ulang atau menyimak kembali handout ini sebelum UK, itu pun nanti akan berbeda-beda. Ketika saya panggil dengan soal ujian, jawabannya mungkin ada yang benar, mungkin ada yang salah. Karena apa? Kapasitas masing-masing dalam pengingatan berbeda. Nah, kemudian taruhlah kemudian ada yang sebelum UK itu paham, bukan hanya mengetahui, tapi dia juga paham, bisa menyampaikan konsep ataupun intinya dengan bahasa sendiri, kognitif, sehingga dia akan makna dari informasi yang didapat itu dia pegang, dia bisa pahami. Kemudian di atasnya lagi ada aplikasi atau menerapkan. Jadi di awal dia tahu, dia paham, maka dengan paham dia bisa menerapkan. Kemudian analyze. Jadi analisis di sini dia bisa mengurai informasi yang dia peroleh itu dalam bagian-bagian yang lebih kecil gitu. Kemudian setelah dibongkar, diurai itu ditelisik dan bisa mendapatkan atau mendeteksi mungkin adanya hubungan satu dengan yang lain atau adanya anomali dan sebagainya, itu analisis. Kemudian di atasnya lagi itu evaluasi. Jadi sudah mampu untuk melakukan judgement ya berdasarkan pada kriteria-kriteria yang ada atau standar-standar yang berlaku. Kemudian yang paling atas itu adalah create. Jadi di sini mengintegrasikan existing information atau informasi yang sudah ada, sudah diperoleh sebelumnya, kemudian digabungkan informasi yang baru untuk mendapatkan atau untuk melahirkan pengetahuan yang baru. Nah, ini tataran kognitif domain. Jadi kalau macam pembelajaran misalnya di perguruan tinggi gitu ya, antara S1, S2 dan S3 itu nanti tuntutan kognitifnya jelas berbeda. Taruhlah kalau S1 itu nanti TA-nya itu di aplikasi model, penerapan model atau di problem solving. Nanti di S2 itu sudah pengembangan model. Ketika ada model dasar kayak gini, kemudian ada satu variabel yang kemarin belum dipertimbangkan, kemudian dimasukkan, sehingga di situ ada diperoleh model baru dengan mempertimbangkan satu variabel tambahan. Nanti kalau S3 itu sudah sampai dia harus memunculkan satu teori yang baru. Ini cognitive domain. Kemudian cognitive process di sini adalah proses yang terjadi di susunan saraf pusat kita ya, di mana di sini mengacu pada proses mental yang terlibat dalam penanganan ataupun pengolahan informasi yang diperoleh. Jadi kalau tadi kalau dari orang kemudian berubah di gelombang suara itu hanya sebatas untuk menggambarkan bahwa ini masuk ke telinga, itu adalah informasi berupa gelombang suara. Kemudian di gelombang suaranya itu di tahap dia akan berubah menjadi apa tadi saya lupa. Jadi ketika dia pindah dari organ-organ telinga mulai masuk ke sistem syaraf, yang dimana komunikasi di sistem syaraf itu adalah dalam bentuk energi listrik dan energi kimia, sehingga di situ ada proses apakah encoding, kemudian
ada penerjemahan gitu ya dari informasi yang ada kemudian sampai ke bentuk persepsi. Nah, kemudian ini adalah contoh satu model pemrosesan informasi ya, dari mulai informasi masuk sampai nanti dia bisa teringat di waktu yang lama. Jadi informasi masuk itu dalam bentuk apapun ya, sesuai organ sensorik yang menangkapnya, kemudian masuk ke sensori memori di mana masih ada kemungkinan terdapat informasi yang kemudian terlupakan. Di sensori memori ini ada proses penyaringan sebagian besar informasi. Nah, kemudian selebihnya itu ada yang kemudian disimpan. Informasi yang disimpan itu yang apa? Yang itu memiliki kesan penting, sehingga dia kemudian lanjut sampai ke working memory atau memori kerja. Dan juga penyaringan ada yang jadi penjelasannya ada informasi dari memori sensorik masuk ke memori kerja, di mana ia diproses ataupun dibuang. Nah, kemudian ada kapasitas dalam memori kerja ini bisa menyimpan antara 5 sampai 9 item informasi pada satu waktu. Nah, selebihnya maka akan dilupakan gitu ya. Kemudian yang lolos itu masuk ke long term memory. Nah, di long term memory ini akan tersimpan lama dan dalam durasi yang lama atau mungkin bahkan seumur hidup ya. Itu ketika dipanggil kembali, ditanya kembali itu masih detail, masih jelas mengingatnya. Nah, ini juga gambaran kognitif model ya, bahwasanya kita berada dalam lingkungan yang luas gitu, banyak informasi, banyak hal yang kita dengar, banyak hal yang kita lihat gitu ya, banyak hal kita sentuh, di mana interaksi kita manusia dengan lingkungan itu akan masuk ke dalam sensori memori tadi. Di sini ada pemrosesan, kemudian dia akan terbentuk persepsi. Jadi semisal kalian mencari dosen gitu ya, kemudian melihat bahwa seorang dosen teknik industri yang kalian cari itu melintas dari ke gedung utama. Kalian lihat itu, maka di proses kognitif kalian akan ke bentuk sebuah persepsi, oh mau ke prodi nih, tunggu aja di prodi. Nah, bisa jadi itu memang benar ke prodi atau tidak, tapi di dalam otak kalian ketika melihat ada informasi visual yang dilihat, maka kemudian terbentuk persepsi. Nah, kemudian persepsi ini akan masuk ke working memory yang selanjutnya itu akan menghasilkan respon-respon gitu ya. Nah, kemudian di akhir itu ada respon yang dieksekusi, misal berupa tindakan atau berupa ucapan dan sebagainya. Nah, tentunya informasi yang bisa melewati jalur ini sampai ke long term memory itu adalah informasi-informasi yang dianggap penting, yang mendapat perhatian lebih dari si individu manusianya. Nah, ini gambaran dari short term memory dan long term memory. Kalau diibaratkan sebuah komputer, maka short term memory itu adalah RAM atau random access memory, di mana data-data yang masuk ke dalam RAM itu ada saatnya nanti hilang karena tertimpa oleh itu berarti di dalam nah,
Kalau long memory, kalau diibaratkan di komputer itu adalah hard disk. Jadi data yang sudah tertulis di hard disk itu akan permanen, bisa kita cari lagi di folder mana, di bagian mana, kita panggil lagi di waktu yang lama. Nah, semisal ini ada contoh kalau short term memory. Jadi kalau ada seseorang menyampaikan ke kita sebuah informasi sederhana itu ya, bilangan dari taruhlah dari 1 sampai 10 gitu. Kemudian kita diminta untuk mengucapkan kembali gitu, sesuai dengan urutan dari besarnya. Nah, ini menggambarkan bahwa short term memory itu sebuah sistem di otak yang berfungsi untuk menyimpan sementara saja ya, dari informasi-informasi yang banyak tadi. Kemudian memproses informasi yang diperlukan saat dia berpikir, seperti ketika kita mencoba menyeleksi atau mengelompokkan informasi yang kita terima. Kemudian saat kita mencoba mengerti hal baru, melogika sesuatu, menganalisis, kemudian mencari alasan atau argumentasi. Nah, ini yang saya contohkan tadi. Jadi ada seseorang menyebutkan sejumlah bilangan acak, kemudian dengan kecepatan tertentu, misal satu detik itu satu bilangan yang terucap, kemudian kita diminta dan menyebut bilangan tersebut secara urut berdasarkan besar bilangan. Nah, rata-rata orang itu dengan kapasitas normal ya, orang normal dewasa itu kapasitas short term memorinya adalah sekitar 5-7 item. Jadi selebihnya pasti akan dilupakan. Jadi kalau tadi ada 10 bilangan acak gitu, kemudian kita dikasih tahu, kemudian kita diminta untuk mengucapkannya kembali, kemungkinan yang teringat itu hanya 5-7. Untuk ini orang normal dewasa ya. Nah, maka akan ada kejadian lain untuk orang-orang yang khusus. Jadi kalau di mata kuliah desain produk untuk yang kalian di PPT itu anak berkebutuhan khusus. Nah, misalnya ada yang anak gifted karena mereka memang di pengingatannya luar biasa, seolah membaca buku tebel. Kalau anak-anak biasanya itu senangnya yang bergambar, ini anak enggak. Benar-benar buku-bukunya berat dan membacanya itu sebentar. Tapi ternyata ingatannya itu sampai ingat ini tuh di halaman berapa. Yang ini di halaman berapa. Itu benar-benar detail. Kemudian itu akan bertahan dalam tanda kutip enggak normal tadi, karena kemampuan kognitif anak-anak gifted itu memang luar biasa. Atau ketika kita ajak jalan gitu ya, tiba-tiba itu bilang kita udah pernah lewat sini, habis ini ada ini, habis ini nanti belok ke sana ada ini. Itu benar-benar detail. Nah, itu kalau untuk yang punya kekhususan ya, sehingga kapasitas short term memorinya itu lebih besar. Sementara kalau kita orang normal yang sampai seperti itu tuh di long term memory. Atau kalau anak yang khusus tadi itu ya karena sudah masuk ke long term memory, karena dia punya atensi di situ, sehingga dia dengan cepat itu bisa meneruskan informasinya sampai long term memory dia. Nah, ini long term memory kalau seperti hard disk, maka di long term memory ini tersimpan permanen gitu ya, kemudian tertata informasi-informasi yang tadi udah lolos di saringan-saringan. Nah, sehingga
Sehingga karena udah permanen dan tertata rapi gitu ya, maka ketika dipanggil kembali ya itu muncul dengan jelas. Nah, seringkali informasi yang disimpan di long term memory ini akan dapat kita ingat sepanjang hidup gitu. Nah, misalnya sebenarnya untuk hal-hal di kehidupan gitu aja lah. Kadang-kadang kita mendapatkan informasi dari orang lain tentang kabar-kabar sesuatu ya, dan ternyata itu tuh ngena gitu ya di diri kita. Maka kemudian tadi kalau di otak itu ada bagian tertentu yang itu mengolah emosi gitu ya, ada takut, ada marah, ada bahagia dan sebagainya, maka kabar-kabar yang didengar tadi akan menyentuh emosi seseorang itu, dan itu biasanya akan sampai di long term memory. Lama nggak lupa. Sebenarnya itu pengen dilupakan tapi malah nggak lupa gitu. Tapi kalau pelajaran pengen diingat tapi ternyata malah tidak ingat-ingat, sehingga supaya sampai di long term memory pelajaran itu harus diulang-ulang, harus dibaca, sehingga ada pengulangan atau ada repetisi dalam penyampaian informasinya. Saat ini kali pertama, besok ketika belajar kalian buka handout-nya, nah itu pengulangan kedua. Kemudian semakin mendekati ujian dibuka kembali, itu pengulangan ketiga. Nah, sehingga itu akan di memori nilai bagus. Ini beberapa proses yang dapat dalam ya. Yang pertama, yang paling awal itu adalah persepsi. Ini tergantung dari persepsi yang dibentukkan, tergantung dari kalau itu saya tampilkan gambar gitu ya, sejumlah orang buta memegang gajah. Ini mungkin dari kecil ya sudah banyak kalian peroleh ceritanya, meskipun dalam konteks yang lain. Kalau saat ini saya akan bicara tentang persepsi dengan perumpamaan orang buta dan gajah ini. Jadi karena masing-masing nggak bisa melihat bentuk gajah itu seperti apa, jadi persepsi yang terbentuk adalah berdasarkan apa yang mereka pegang, apa yang mereka raba. Yang memegang kaki ya bilang kalau gajah itu tinggi, gede, kayak pohon pisang misalnya, keras, karena yang dia pegang kaki. Maka taunya yaitu yang terpersepsikan tentang gajah itu adalah seperti itu. Tapi kalau yang pegang gading, dia akan bilang kalau gajah itu keras, runcing gitu. Yang bilang kalau gajah tipis dan sebagainya, itu persepsi. Dan persepsi ini akan menjadi dasar dalam merumuskan respon. Jadi kalau dalam dunia kerja, informasi terkait prosedur kerja, informasi terkait pengoperasian mesin, informasi terkait standar kualitas yang diperkenalkan misalnya, itu seperti apa kondisi tersampaikannya, baik dari jumlah maupun dari kualitasnya, maka akan berpengaruh pada persepsi yang terbentuk. Misalnya terkait standar kualitas, ternyata ada bagian tertentu yang kabur atau yang ambigu atau bias, sehingga saat tersampaikan ke petugas pengecekan kualitas itu nggak lengkap pemahamannya, sehingga persepsi yang terbentuk menjadi tidak lengkap juga. Nah, efeknya nanti akan ke respon yang diambil. Kemudian yang kedua, atensi, bahwa sistem kognitif manusia itu cenderung akan memberikan atensi atau perhatian pada informasi-informasi yang terkesan atau memiliki kesan penting, sehingga atensi ini akan menjadi penguat informasi tersebut lolos saringan dan masuk sampai tahap yang lebih jauh dalam sistem kognitif manusia, dan ini akan lebih teringat.
Kemudian working memory itu ada dalam short term memory ya, masih di dalam lingkup short term memory, dan yang terakhir long term memory. Tadi sudah kita singgung seperti apa sih long term memory. Ya. Nah, proses ada aktivitas mengidentifikasi, mengelola atau mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi yang masuk. Misal kemarin saya dapat ini gambar dari teman plus captionnya ya. Jika Anda melihat kucing dalam gambar ini, maka Anda perlu refreshing. Nah, sekali saya lihat ya memang gambar kepala dalam melihat kepala dalam gambar ini, maka artinya Anda perlu refreshing. Pertama melihat itu kepala, benar-benar bentuknya kayak kepala orang sedang direbahkan gitu. Terus saya nggak menemukan gambar lain ya. Begitu saya tanyakan, loh itu gambar kucing, loh itu foto kucing sedang tidur melingkar gitu. Dieta Raisen, ada apa? Maaf Bu, ketekan. Oke, ya. Kalau mau tanya boleh. Siapapun boleh, monggo kalau mau ada yang ditanyakan. Jadi saya lanjutkan. Ketika saya tanya, loh harusnya gambar apa? Ternyata foto kucing. Foto kucingnya sedang tidur melungker gitu. Nah, begitu saya dikasih tahu itu foto kucing, baru coba sampai saya zoom, oh iya, kucing yang warnanya agak kecelaran, agak abu-abu, tapi telinganya itu ada warna tua, jadi kayak bagian mata. Ketika melihat gambar itu, oh ini saya menilai itu kepala, persepsi atas gambar itu. Atau kalau di teman-teman psikologi itu sering menunjukkan gambar yang seringkali ada yang bilang itu gambar gadis muda, harusnya gambar gadis muda pakai kerudung, tapi banyak yang melihat kalau itu adalah nenek tua gitu, gambar sketsa sebuah nenek tua. Nah, itu persepsi. Ini contoh saja tadi panca indera kita yang merupakan organ penangkap sensor informasi. Kemudian ini atensi, itu tahap di mana pengolahan difokuskan pada aspek-aspek tertentu dari informasi yang dirasakan. Jadi ini yang tadi ada informasi-informasi tertentu yang memiliki kesan penting, ya, sehingga perhatian difokuskan pada informasi tersebut. Ini working memory. Working memory itu masuk dalam short term memory. Kemudian long term memory itu memori jangka panjang, tadi sudah kita sebutkan, kita jelaskan. Nah, ini ada jeda aja sih ini. Ada informasi yang saya sampaikan teman-teman. Ada dua informasi di sini. Satu warna, satu adalah tulisan. Saya minta satu untuk membuktikan. Jadi taruh di sebelah ya, saya kasih kotak. Saya coba panggil itu orangnya Komor. Oke, Aldiansyah Ramadhani ada? Aldiansyah Ramadhani? Ada orangnya? Ada Bu. Oke, baik. Coba dari yang saya kotak, saya kasih tanda kotak, itu kamu sebutkan berdasarkan tulisannya.
Kuning, biru, pink, kuning, biru, pink. Oke. Sekarang kalau saya ganti kotakannya ya. Agak cukup cepat ini kamu. Saya ganti kotakannya ke yang sini. Coba malah tak hilang nih. Coba diucapkan berdasarkan warnanya. Oranye, hitam, oranye, biru, hijau, biru. Apa? Biru, hijau, biru. Itu ya, ini berbeda dengan yang di kejadian di kelas lainnya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada kapasitas kognitif yang berbeda di antara satu individu dengan individu yang lain. Kemudian kerumitan proses berjalannya proses kognitif itu juga terjadi karena faktor informasi yang masuk. Misalnya ya, kalau ini siapa tadi kamu namanya kok saya lupa, tadi saya manggil tapi lupa. Aldiansyah ya. Kalau Aldiansyah lumayan cepet ya. Jadi dua perintah itu kamu relatif cepat untuk kemudian bisa merespon dengan benar. Gitu ya. Karena di sini ada dua informasi antara warna dan tulisan. Sementara yang saya berikan perintahnya itu adalah menyebutkan berdasarkan warna, itu dia terdistrak dengan tulisan. Sehingga kalau nggak salah, iya jadi salah satu ya. Menyebutkannya benar tapi butuh waktu lebih. Karena dia ada proses loading dulu, memastikan gitu, kembali mengingat perintah dari saya. Nah ini adalah contoh sederhana ya. Informasi masuk ke kalian melalui mata, di mana informasi itu ada dua, warna dan tulisan. Kemudian ada satu frame gitu ya, bahwa kalian harus mengeksekusi berdasarkan warna saja atau berdasarkan tulisan saja. Kalau nanti ini ke kajian human reliability, maka kita bisa kemudian melihat berapa tingkat errornya atau probabilitas errornya. Error bisa jadi dilihat dari jumlah salah, atau error bisa jadi dilihat dari ketika dia memakan benar tapi dia memakan dari batas waktu yang ditentukan. Jadi ketika strict batas waktu diberlakukan, ya jadi akhirnya jadi salah. Nah ini besok di praktikum itu akan kita praktekkan ya. Kita menggunakan instrumen praktikum yang kita namai instrumen kecepatan respon. Jadi itu alat yang sebenarnya sederhana saja. Alat akan menunjukkan nyala lampu yang berbeda-beda. Seingat saya ada 4 lampu dan 4 tombol. Jadi lampu akan menyala dalam waktu yang singkat, kemudian mati lagi, dan kalian harus memencet tombol yang sama dengan warna yang menyala. Nah nanti akan dilihat dari persen salahnya, ya, salah benarnya mencet tombol gitu ya. Misalnya yang nyala kuning ternyata yang dipencet tombol merah, dan atau benar tapi ternyata yang termakan untuk merespon
relatif lama. Nah, kemudian di modul itu juga kalian setelah selesai itu si operator akan kita coba ukur, kita coba ukur mental workload-nya dengan cara dengan metode subjektif NASA TLX. Jadi akan kita sodori kuesioner yang mana mereka harus menilai seberapa besar sih kebutuhan mental gitu ya, kebutuhan untuk berpikir dalam praktikum itu. Seberapa besar kebutuhan fisiknya, seberapa besar kebutuhan waktunya, apakah waktunya longgar atau strict atau ketat gitu ya. Kemudian seberapa frustasi ya, meskipun itu hanya dalam suasana praktikum, tapi kalian berusaha untuk perform baik, benar semua, dan harapan itu akan mewarnai sistem mental kalian selain akan berusaha kuat untuk merespon dengan benar dan secepat mungkin, tapi juga ada yang kebentuk ya berupa emosional ya. Secara emosional itu bahasa ini ya kan, agak nervous, agak panik gitu, takut salah apa, sehingga kadangkala nggak sinkron. Sebenarnya kalian melihat tahu itu kuning, tapi karena saking tergesa-gesanya malah kepencet yang lain. Nah, ini yang kemudian agak di praktikum itu akan kita coba telusuri dengan menanyakan ke si pelaku atau si operator dalam praktikum, bagaimana sih demand yang kalau itu diukur dalam 6 indikator yang nanti akan bermuara pada skor NASA TLX-nya, dan itu masuk ke dalam kategori beban kerja yang apakah sangat tinggi, medium atau rendah gitu ya. Dan nanti pekerjaannya sama, tapi satu orang dengan orang yang lain itu pasti berbeda. Kembali karena kapasitas kognitif seseorang itu berbeda-beda. Taruhlah kalau tadi Aldiansyah, ternyata cepat gitu ya. Atau misalnya sebenarnya ada yang tentang memori, kalau serangkaian tulisan kayak gini saya tunjukkan, misal sampai hitungan 10, kalian saya minta untuk membaca gitu ya. Untuk membaca yang saya kotai saja. Kemudian akan saya tutup. Setelahnya kalian saya minta untuk mengungkapkan secara urut ya, misalnya hijau, putih, oranye, hijau, putih, oranye gitu ya. Nah, akan berbeda kemampuan untuk mengungkap kembali ketika ini saya minta hafalkan, saya minta amati dalam waktu yang sama, hitungan 1 sampai 10 selesai, tapi 3 kolom ini semuanya saya minta mengingat. Kemudian habis itu saya minta untuk yuk diucapkan kembali secara urut. Nah, itu akan lebih berat lagi. Ini begitu saya tutup, kemudian saya ucapkan, artinya langsung. Nah, nanti akan beda lagi ketika jeda 5 menit, saya baru recall, baru minta untuk sampaikan. Nah, jeda waktu ini punya efek juga ke memori gitu ya. Ini contoh, sebenarnya intermezzo aja, tapi bisa jadi contoh kasus dalam menggambarkan kerja kognitif. Nah, kemudian ini ergonomi kognitif ya, kita tahu dia adalah salah satu cabang atau salah satu bagian dari keilmuan ergonomi. Kemudian dalam ergonomi kognitif ini, hal yang akan diharmoniskan adalah interaksi antara sistem kerja dengan sistem kognitif manusia. Nah, kerja kognitif itu tadi saya sudah sampaikan, misalnya kayak menghitung, mengurutkan, mengelompokkan, karena mengelompokkan itu ada kriteria ya, sehingga di situ ada proses berpikir, kemudian merencanakan, kemudian menyusun strategi misalnya,
kemudian pengambilan keputusan. Nah, dalam implementasinya ergonomi kognitif itu akan semakin relevan ketika kita terapkan pada sistem manusia mesin yang semakin otomatis. Jadi kalau dengan Pak Tri mungkin pernah dikenalkan ada tingkatan tipe interaksi manusia mesin, ada pure manual atau fully manual ya, kemudian ada semi otomatis dan ada fully otomatis. Nah, yang fully otomatis ini kajian-kajian ergonomi kognitifnya itu akan lebih banyak, atau implementasi ergonomi kognitif di dalam sistem kerja yang terotomasi itu lebih luas atau lebih relevan gitu. Meskipun yang manual pun ada, karena taruhlah pembebanan fisik gitu ya, pembebanan kerja fisik dan mental itu akan saling terpengaruh. Namun biasanya kalau pekerjaan-pekerjaan yang physically, misalnya angkat-angkut material, maka kerja kognitifnya itu akan lebih minim. Kendali, tenaga, itu semuanya dalam fisik manusia, gitu ya, di fisiknya. Nah, yang nggak terlalu harus mikir gitu ya, karena kognitif ini kan sistem di mental dan terkait pekerjaan mikir, sehingga kalau yang pure manual, maka kalau bicara tentang pembebanan kognitif, maka biasanya karena faktor yang lain, biasanya akan beririsan dengan organizational ergonomik. Jadi beban kerja kognitif yang disebabkan oleh interaksi manusia dengan manusia, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah pengertian ergonomi kognitif menurut International Ergonomic Association. Jadi ini adalah perkumpulan orang-orang pelaku ergonomi gitu ya, di kancah internasional. Kalau di Indonesia itu ada Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Nah, seperti misalnya yang ada di kelompok keilmuan ergonomi dan desain produk, itu kami semua adalah anggota IEA ini dan juga anggota PI, karena ketika kita berapa tahunan ya, besok ini ada kongres di bulan Agustus untuk PI. Jadi peremajaan keanggotaan, maka anggota PI itu pasti anggota IEA, dan di dalamnya itu banyak kegiatan, misalnya kajian-kajian untuk pengembangan keilmuan ergonomi, kemudian ada riset bersama, ada seminar dan sebagainya. Nah, menurut IEA ini ergonomi kognitif itu adalah cabang ergonomi yang berkaitan dengan proses mental manusia. Nah, proses mental manusia itu misalnya tadi dalam pembentukan persepsi, kemudian dalam memori atau ingatan, kemudian dalam mengeksekusi respon, ya, di mana semuanya itu sebagai akibat dari interaksi manusia terhadap pemakaian elemen dari sistem kerja. Kalau sebuah mesin itu ada interface-nya, ada display yang di situ menunjukkan atau kalian HP kalian, atau mungkin kalian ke ATM gitu ya, di mana ada interface, ada layar yang menunjuk, yang itu sebagai media komunikasi kita dengan si mesin. Kita memberikan perintah gitu ya. Kita masukkan kartu, di situ ada komunikasi yang diberikan oleh mesinnya. Kita diminta untuk masukkan PIN. Kemudian kita kasih perintah dengan masukkan PIN. Kemudian dia memproses. Habis itu muncul, dia memberikan informasi lagi dengan pertanyaan, apakah akan melakukan pengambilan, apakah akan pemindahan antar bank, apakah akan melakukan pembayaran. Nah, kemudian kita pilih satu, berarti itu kita memberikan perintah pada mesin. Dia akan melakukan sesuai perintah. Nah, interface ini adalah salah satu
salah satu dalam mendesainnya itu merupakan salah satu area untuk aplikasi ergonomi kognitif. Bagaimana komunikasi antara mesin ATM dengan si nasabah itu bisa harmonis, tidak ada kesalahan yang nantinya akan merugikan si user, si manusianya. Itu ya. Jadi interaksi manusia mesin itu seperti itu. Kalau dalam sistem manual ya interaksi antara manusia dengan palu misalnya ya dipegang, dalam hal memegang, dalam hal mengoperasikan seperti itu. Nah, kemudian cabang ini ergonomi kognitif adalah cabang ergonomi yang menempatkan penekanan khusus pada analisis proses-proses kognitif, misalnya diagnosis. Kalau motor kalian rusak, kalian akan coba ulik, kalian lihat-lihat, kalian buka-buka, kalian berpikir ini apa ya? Kenapa macet? Misalnya baru saja macet, kenapa macet? Apakah bensinnya habis? Oh, ternyata di petunjuk di display penunjuk bahan bakar masih penuh. Berarti ada apa? Nah, kalian akan mencoba melakukan proses diagnosis penyebab dari macetnya motor. Nah, ini kerja kognitif. Kemudian bisa jadi kalian sudah melihat bahwa display yang menunjukkan indikator bahan bakar itu bilang masih penuh, tapi begitu dilihat di tangkinya, oh ternyata habis. Ada sesuatu nih, ada di instrumen display tadi. Nah, maka PR-nya lebih lanjut adalah terkait dengan displaynya. Kemudian ada juga di pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ketika banyak faktor yang harus dipertimbangkan, terlebih kalau resiko dari kesalahan pengambilan keputusan itu sangat besar atau bahkan berkaitan dengan kematian, dengan kehilangan nyawa, maka di situ proses pengambilan keputusan itu akan semakin kompleks. Dan ini akan menuntut kerja kognitif yang semakin besar. Contoh kerja pilot, dia dari panel-panel di dalam ruang kokpit aja sudah sedemikian banyak, di mana setiap tombol, setiap display yang terbaca itu mewakili sesuatu dari sistem pengoperasian pesawat terbang, dan itu harus dipahami, tidak bisa hanya sampai ke pernah tahu aja. Jadi dia harus paham, harus benar-benar hafal, dan harus tahu betul efek-efek ketika itu nggak berfungsi. Itu satu dari kompleksitas kerja si pilot, dan semuanya adalah kognitif. Kemudian yang kedua, dia juga akan dihadapkan pada suasana di luar pesawat yang lebih banyak uncertainty-nya, lebih banyak ketidakpastiannya, karena terkait dengan cuaca misalnya. Take off dari bandara di sebuah kota, bagus, nggak masalah. Tapi selama menyusuri lintasan penerbangan, jalur penerbangan, ternyata ada satu titik menunjukkan bahwa di depan itu ada potensi, mungkin ada awan cumulus nimbus gitu ya, yang itu sangat harus dihindari oleh pesawat. Nah, maka di situ dia dihadapkan pada pengambilan keputusan yang cepat, karena di belakang kokpitnya nyawa ratusan manusia dia ada di dalam tanggung jawabnya. Nah, ini yang kemudian ini gambaran ya, bahwa pengambilan keputusan itu ada di dalam ranah ergonomi kognitif, karena harus mikir. Ini kalau saya biasanya ada opsi-opsi ya. Kalau saya A, resikonya apa? Kalau saya ambil B, resikonya apa? Dan ini untuk memutuskan apakah A atau B. Itu pasti kemudian ya mungkin ada sesuatu yang harus dikorbankan, nah, misalnya seperti itu. Tentunya yang
keparahannya lebih sedikit. Kemudian perencanaan ini juga butuh pemikiran. Nah, ini ergonomi kognitif dan juga beberapa contoh area implementasinya. Jadi kalau kelak teman-teman misalnya minat ke ergonomi kognitif untuk TA-nya, maka akan lebih relevan ketika kalian mencari case pada kerja-kerja yang dominan kerja otaknya, bukan kerja-kerja yang cenderung ke physically. Karena ergonomi kognitif ini ya kita memang melihat dari sisi kerja otaknya gitu ya. Jadi kalau kajian ergonomi kognitif pada operator pembantu misalnya, sementara kerja dia fisik banget, kecuali kalau menggunakan alat yang di situ ada prosedur pengoperasian ya yang rumit, itu bisa dari ergonomi kognitif. Ya sebenarnya bisa gitu ya untuk yang manual, tapi ngulik permasalahannya itu akan lebih jelimet, lebih sulit ya. Nah, ini sebenarnya pernah saya sampaikan juga ke teman-teman terkait kajian-kajian dalam ergonomi kognitif. Salah satunya adalah yang pertama ya, mental workload. Itu ada di dalam ergonomika, dan ini yang tadi di awal saya mintakan satu slot waktu sebelum praktikum. Di mental workload ini kita akan mengukur, akan mencoba mengkaji, mengukur berapa sih atau masuk kategori apa sih beban kognitif yang disandang oleh pekerja. Apakah dia dalam skala optimal, apakah underload atau overload? Karena baik underload maupun overload sama-sama efeknya nanti negatif. Orang dengan kapasitas kognitif yang besar, kalau diberikan beban kognitif yang di bawah kapasitasnya, maka dia akan boring, dia akan jenuh. Ya hasilnya nggak produktif juga. Sama halnya dengan ketika diberikan pembebanan kerja yang melebihi kapasitasnya, nggak produktif. Tapi bentuk kegagalannya itu akan berbeda. Bentuk kesalahannya akan berbeda antara underload dan overload. Nah, sebagai contoh, misalnya kemarin di Dashboard, nggak tahu di kelas ini atau di kelas lain, saya mencontohkan anak-anak yang ABK gifted itu karena IQ-nya tinggi, kognitifnya sering mengalami lompatan, sehingga seringkali dia di kelas itu iya kayak anak nakal gitu ya, nggak mau memperhatikan, kemudian mungkin ngajak ngobrol teman gitu. Nah ternyata itu saya udah tahu ngapain juga ini lagi. Biasanya mereka akan ngeloyor keluar gitu. Entah itu hanya duduk mengamati, mungkin di luar ngamati semut, ngamati kupu-kupu, atau seperti yang di Jogja itu ada yang sudah lulus dari UNI itu, lulusan termuda itu, dia biasanya keluar dari kelas dan naik ke pohon, duduk aja di pohon mengamati sekitar. Ketika ditanya kenapa, ya karena di atas pohon saya lebih menantang. Saya bisa melihat banyak hal dari atas pohon dibandingkan di kelas yang hanya melihat bangku yang setiap harinya sama dan penjelasan dari guru yang saya sudah tahu. Nah, seperti ini contoh underload. Jadi kapasitasnya besar sehingga sesuatu yang dia udah tahu dan dia harus mendengar lagi nggak menarik buat saya, sehingga modal belajar dia harus diberikan beban yang lebih. Ada juga contoh yang anak dulu dokter di sini tapi kemudian ke Belanda, dan anak ini di Belanda baru bisa mendapatkan ruang yang pas. Itu aja di pendidikan dasar selalu bolos, selalu pulang. Lebih enak di rumah bisa, maksudnya dia memang suka ngulik apa,
Tapi ternyata anak itu mendapat ruang ke universitas. Ada dosen yang melihat bahwa potensi besar di anak ini, dia jauh melebihi teman-temannya. Pada akhirnya dia ditarik menjadi asisten dari dosen yang paham itu. Dia tutoring ke teman-temannya, dan dengan begitu apa yang ada di dalam dirinya, kapasitas lebih yang ada di dalam dirinya itu bisa terwadai. Itu kalau overload. Nah, kalau overload ya kewowoken gitu. Orang kalau tahu kewowoken nggak, itu bahasa Jawa. Orang kalau mendapat beban di luar kapasitasnya ya akan sulit untuk mengerjakan dan akhirnya salah gitu. Nah, kemudian yang kedua, usability. Ini adalah kajian tentang kemampugunaan, entah itu sebuah sistem informasi, entah itu sebuah alat, entah itu sebuah produk. Biasanya kemampugunaan itu akan dilihat dengan melakukan usability testing. Ada instrumen-instrumen pendekatan yang dipakai untuk menilai seberapa sih kemampugunaan atau usability dari item tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, human reliability. Ini bisa ada kaitannya dengan di mental workload. Semisal ketika semakin overload atau semakin underload dari sisi kognitifnya, maka nanti seberapa besar potensi terjadinya kegagalan kerja, berapa proporsi kesalahan kerjanya. Nah, secara teori semakin overload, semakin underload, maka human reliability-nya akan semakin kecil. Karena apa? Tingkat errornya akan semakin besar. Nah, kemudian dalam human reliability nanti juga akan dilihat apakah human error itu hanya murni disebabkan karena faktor manusianya, atau sebenarnya ada faktor yang lebih dalam yang itu jadi sebab human errornya. Sehingga di dalam human reliability itu ada kajian tentang performance shaping factor atau faktor-faktor yang membentuk kinerja manusia. Apakah karena prosedur yang membingungkan? Apakah karena tidak adanya prosedur? Apakah alat yang tidak memadai? Atau perintah instruksi kerja yang nggak jelas? Atau faktor-faktor yang lain terkait mungkin lingkungan dan sebagainya yang kemudian memicu terjadinya kesalahan manusia. Nah, ini di human reliability. Kemudian ada juga human computer interaction. Ini lebih ke bagaimana merancang sistem informasi di dalam komputer ini, merancang tampilannya, merancang perintah-perintahnya sehingga nanti sesuai dengan keterbatasan kemampuan si manusia. Kemudian neuroergonomik, ini gabungan dari neuroscience dan ergonomik. Biasanya alat-alat yang dipakai di sini adalah kayak elektromyograf atau EMG gitu ya, yang dipakai untuk mengukur untuk menilai ini ya kemampuan dari syaraf. Kemudian ada EEG atau elektroencephalograph yang mengukur gelombang otak. Nah, ini nanti di materi mental workload kita akan berkenalan dengan metode-metode mengukur beban mental baik secara objektif ataupun secara subjektif. Kalau secara objektif salah satunya adalah dengan EEG tadi, dengan elektroencephalograph. Cuma kita belum punya, informatika punya tapi hanya satu channel. Nah, sementara semakin banyak channelnya, biasanya channel itu jumlah elektrodanya. Biasanya ada yang 16, ada yang 21. Nah, ini nanti akan kita kenal di mental. Kemudian ini penerapan ergonomi kognitif, tadi sudah saya singgung juga beberapa. Nah, contoh di dalam desain itu ketika kita akan mendesain mungkin kabin
kabin mobil gitu ya. Di situ ada juga kan panel-panel display yang menunjukkan kecepatan, menunjukkan bahan bakar, kemudian menunjukkan mungkin kalau mobil-mobil sekarang sudah lengkap lagi. Nah, perancangannya itu bisa dengan mempertimbangkan ergonomi kognitif ini, atau bisa juga dalam perancangan job desk. Sehingga bagaimana supaya job desk atau rincian tugas sebuah pekerjaan itu tidak memberatkan kerja kognitif manusia, seperti itu. Atau juga bagaimana merancang display dan kontrol supaya informasi yang sampai ke pengguna itu bisa maksimal, sehingga tidak terjadi kesalahan. Nah, ini ada beberapa contoh juga, misalnya tata letak kokpit sama dengan misalnya tata letak di mobil gitu ya, kabin mobil, kemudian bagaimana mungkin sistem yang dipakai untuk di transportasi supaya menghindari atau mengurangi kecelakaan di jalan. Kemudian bisa juga kalau di sistem perawatan kesehatan ya, misalnya pelabelan botol obat supaya nggak ketukar, supaya nggak keliru. Kemudian ergonomi kognitif juga diterapkan pada misal desain ponsel kalian, desain antar muka, alat-alat tertentu ya. Ya semakin otomatis ergonomi kognitifnya akan semakin besar diimplementasikan di situ. Kemudian desain produk dan sebagainya. Nah, ini adalah tujuan ergonomi kognitif ya, bahwa endingnya nanti ya sama enase ya, ada efektifnya, ada efisiennya, ada nyamannya, ada amannya, tapi lebih ke ranah aman, nyaman, efektif, efisiennya itu di sisi kognitif manusia, supaya mikirnya terapkan, nggak harus berat lalu bagaimana alatnya perlu dirancang. Nah, tujuan ini bisa dicapai ketika kita menerapkan prinsip-prinsip dalam ergonomi kognitif. Nah, ketika prinsip ergonomi kognitif itu diterapkan, maka beban kognitif yang berlebih itu bisa dihindari. Oke ya. Nah, ini bagaimana ini bisa diterapkan? Nah, tentunya kita harus mempelajari, memahami sifat dan kemampuan serta keterbatasan manusia dalam pemrosesan informasi. Oke, ini beberapa disiplin ilmu yang relate dengan ergonomi kognitif ya, ada psikologi, ada neuroscience, ada manajemen science misalnya dalam pengambilan keputusan, ada cognitive science ya, tentu karena di sini kognitif ergonomik ya, basicnya adalah di kognitif. Kemudian ada mechanical, ada computer science, kemudian ada consumer science juga. Nah, ini area aplikasi ergonomik cukup banyak ya. Human computer interaction, ada product design itu ada di sini, bisa fashion design, bisa emotional product design. Misalnya kalau kemarin teman-teman belajar tentang maka di situ menggali soul of customer gitu kan. Nah, itu berarti menyentuh sisi emosional dari customer dalam sebagai dasar untuk merancang sebuah produk. Kemudian di sini consumer product design, visual communication ya, misalnya kayak tadi kalau kayak ATM itu ada komunikasi yang antara mesin dengan manusia yang melalui interface-nya, ada tulisan dibaca oleh manusia, ketangkap oleh mata, kemudian oh ini saya disuruh gini, maka dia kerjakan, kemudian itu sebagai perintah bagi si mesin.
Nah, nanti ini akan kalian interaksinya itu akan terjelaskan ketika di perancangan display dan kontrol. Kemudian ada robotik, artificial intelligence, ada perancangan kemasan, kemudian ada perancangan sinyal, tanda, yang itu bisa dipakai sebagai penanda kalau ada sinyal ini, kemudian orang harus merespon apa, itu perlu dipikirkan ya. Itu karena biasanya kalau sinyal emergensi itu kan harus tercerna dengan sangat cepat oleh sistem kognitif manusia supaya dia nggak kemudian kelamaan meresponnya. Nah, kemudian interaction design misalnya kayak augmented reality, virtual reality. Kemudian usability engineering, user experience atau UX, dan kemudian ada juga di work system and task design. Nah, ini beberapa area penerapan ergonomi kognitif. Jadi sebenarnya setiap kajian di dalam ergonomi itu bisa saling terkait, bisa saling mendukung gitu ya, di mana nantinya ujungnya. Jadi analisisnya bisa saling mengambil tempat masing-masing, dan taruhlah di sebuah penelitian gitu, kita bisa analisis mental workload, kemudian disusul dengan analisis human reliability. Setelah tahu bebannya gede, errornya gede, kemudian ini harus gimana, ditelusuri performance shaping faktornya, kemudian ternyata dari si alatnya yang tidak mempertimbangkan kapasitas kognitif, kemudian kita ke desain bisa guide antropometri, bisa nyentuh yang lain. Jadi ergonomik secara menyeluruh itu yang kemudian bisa pekerja yang tinggi. Ini tentang introduction ekonomi kognitif. Ada pertanyaan? Ini kelas C ya. Yuk, jika ada pertanyaan silahkan. Tidak ada? Belum ada, Bu. Oke, bentar saya setting presensi. Baik, jika tidak ada, kita akan lanjutkan dengan materi mental workload. Saya minta tolong diinformasikan ya, bisa menghubungi saya via WA atau di grup. Satu pertemuan di minggu ini yang kalian kosong, atau kalau praktikum ergonya hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu ya. Kalau yang ini besok kan masih di vibrasi ya. Nah, untuk yang minggu depan. Jadi kalau hari Rabu mungkin kalian coba dicek ya, ada kosong hari apa. Mungkin Selasa itu saya ada 2 sih. Kemudian Senin. Nah, coba kalian tawarkan dulu ya. Kalian kosong hari apa, nanti semoga klop dengan waktu saya. Tapi hari Rabu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan bisa presentasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nice. Weh, satu-satu. Bisik Do. Oke, satu-satu dulu. Iya sabar aja ini. Nggak usah berisik, Dok. Woi, dapat nih, woi. Blazing duet. Mantap, Aldo. Mantap. Mau ini apa lah, Cok? Kelas.